Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Darmawan Bayu Kusuma. Saya mahasiswa PPG tahun 2025 dari Kampus Tahempu Putran Singaraja dengan program studi Pendidikan Agama Hindu. Tempat tugas SMK PGRI Wlingi Kabupaten Blitar. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi Membangun Keluarga Sakinah di kelas 11. Mari kita saksikan videonya. Om Santi 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 Om. Baik anak-anak, sebelumnya kita sampai Pak Bayu aturkan salam panganjali. Om Swastiastu. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, ada kalanya atau ada baiknya kita mengawali dengan persembahyangan Gayatri. Ayo salah satu dari kalian angkat tangan, ayo maju ke depan. Bentar. Dengan sikap pada. Nah, jadi berarti pada sana itu seperti nah. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Ya Nama Swaha. Om Sudamam Swaha. Om Ati Sudamam Swaha. Tatsa Witor Warenyam Margo Dewasya Dimahi Dio Untuk materi kita hari ini adalah membangun keluarga Sakinah. Nah, ada tujuan pembelajaran hari ini yaitu satu, tujuan pembelajaran pada akhir pertemuan peserta didik diharapkan mampu, kalian mampu menjelaskan dan tujuan keluarga Sakinah sebagai keluarga yang bahagia, damai, sejahtera secara spiritual dan material. Nah, yang kedua, menganalisis pedoman Hindu dalam membangun keluarga Sakinah, termasuk salah satu Trikaya Parisuddha dan Triguna. Yang ketiga, menerapkan
prinsip keluarga Sukinah melalui refleksi. Nah, ini nanti yang ketiga, jangan ditirukan dulu. Karena yang ketiga ini ada prosesnya. Menerapkan bagaimana? Menerapkan di keluarga sebagai anak yang suputra. Nah, ini untuk mengawali sebelum menginjak materi berikutnya, lebih baiknya kita ada ice breaking dulu. Yuk, semua berdiri. Pegang pundak teman depannya. Nah, ini clue-nya benar salah. Yang benar menjadi salah. Apa contoh? Pak Bayu bilang kanan, kalian ke kiri. Pak Bayu bilang maju, kalian mundur. Yuk. Dimulai saat ini. Mundur. Maju. Maju. Ya, fokus ya. Hitungan clue-nya salah, benar, salah. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Mundur. Sekali lagi. Yuk. Fokus. Yuk, pegang pundak temannya depan. Maju. Mundur. Yuk. Sekarang hadap sini semua. Pegang bahu temannya atau pundak. Dipijati dulu. Nah, dipijati dulu. Udah. Balik kanan sekarang. Balik kanan. Nah, gantian. Yuk, sudah. Duduk kembali. Nah, kalau di PowerPoint sebenarnya sama. Menjelaskan pengertian wiwaha menurut ajaran Hindu. Apa itu wiwaha? Apa itu tujuan wiwaha? Nanti kita bahas di sini. Arti keluarga Sukinah. Sukinah itu berasal dari kata su yang artinya baik. Dan kinah artinya hidup atau berumah tangga. Keluarga Sukinah artinya hidup bahagia, harmonis dan sejahtera secara lahir batin. Jadi di sini maksudnya adalah keluarga Sukinah bukan hanya bahagia secara lahir tetapi batin. Dalam artian membina rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Bagaimana? Nah, nanti dijelaskan di slide berikutnya. Tujuannya adalah bukan hanya kebahagiaan duniawi, tetapi juga mencapai moksartam jagadita yaca iti. Kita bedah satu persatu ya. Moksartam apa? Moksartam itu berasal dari kata moksa. Apa itu moksa? Kebahagiaan sejati, kebahagiaan jagat berasal dari kata jagat yaitu dunia. Yaca iti dharma. Jadi artinya moksartam jagadita yaca iti dharma, bahagia di dunia maupun di nirwana. Jadi tetapi juga mencapai ini moksartam Sukinah. Keluarga Sukinah itu mencapai pengertian wiwaha. Sebelum menginjak ke keluarga Sukinah, yaitu prosesnya melalui wiwaha. Siapa yang tahu wiwaha?
Gimana? Pernikahan. Di dalam agama Hindu, pernikahan atau wiwaha itu ada sastranya masing-masing. Nanti di slide berikutnya dijelaskan. Dalam ajaran agama Hindu, wiwaha samskara adalah salah satu dari sat samsara, 6 cara penyucian diri. Ini. Wiwaha merupakan ikatan suci antara pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga berdasarkan dharma. Apa itu dharma? Kewajiban. Betul. Dharma adalah kewajiban. Berdasarkan dharma, kebajikan, kewajiban, dan kebenaran. Tujuan wiwaha: melanjutkan keturunan Raja Utpati. Ini. Menegakkan dharma keluarga. Grihastha, asrama, dharma. Nah, kita menginjak dulu ini grihastha asrama. Ini bagian dari apa? Catur asrama. Setelah menginjak brahmacari asrama, apa tahu brahmacari asrama itu? Ya, asrama adalah jenjang atau 4 tahapan. Nah, jadi sebelum grihastha asrama itu yaitu pada saat kalian menginjak saat ini. Kalau masih menuntut ilmu, jangan sampai melanjutkan jenjang grihastha. Apa grihastha? Membangun rumah tangga. Ya, kalau kita masih sekolah menuntut ilmu, meskipun menuntut ilmu tidak akan pernah ada habisnya. Meningkatkan spiritualitas bersama dalam kehidupan rumah tangga. Yang keempat, menumbuhkan kasih sayang dan tanggung jawab bersama. Nah, ini yang susah, yang harus dimengerti seperti ini. Yang nomor 4, menumbuhkan rasa kasih sayang dan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab membina anak yang sebagai suputra, tanggung jawab memberi kasih sayang. Apa itu arti kasih sayang? Kasih sayang bukan kasih kamu tak kasih terus disayang, enggak. Dalam artian kasih sayang itu menciptakan suasana penuh cinta yang harmonis. Keluarga sakinah berarti keluarga yang hidup bahagia. Didasari ini dulu. Sebelum menjadi bahagia didasari dengan kasih sayang, cinta, kasih dulu. Yang kelima, menjadi sarana mencapai moksa melalui kehidupan keluarga. Apa itu moksa? Kebebasan. Kalau dalam pengertian wiwaha, beda moksa dengan pengertiannya pancasrada. Beda. Apa moksa? Made Febrianto tadi menjawab moksa adalah kebebasan. Yuk. Kebahagiaan. Menjadi sarana mencapai kebahagiaan. Pasti orang berumah tangga itu cita-citanya cuma satu, bahagia. Bahagia secara lahir dan batin. Sekarang silakan ditulis perwakilan kelompok saja dan nanti diskusikan. Silakan mejanya dijadikan satu menurut kelompoknya masing-masing. Nah, sambil mengerjakan tugas kelompok, kita melihat video dulu. Ini sebagai cuplikan saja. Ini tradisi wiwaha menurut adat
Jawa. Ya, dan sudah selesai. Untuk yang kelompok pertama, siapa yang berani presentasi depan? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari soal yang sudah diberikan Pak Bayu. Yang pertama, baca sloka dari Manawa Dharma Sastra. Sloka dari Manawa Dharma Sastra menyatakan istri adalah sahabat terbaik suami, mengandung makna bahwa istri bukan hanya pasangan hidup, tetapi juga pendamping setia yang mendukung suami dalam menjalankan dharma. Dalam konteks keluarga Sukina, Swarga Dharma, istri mencakup peran sebagai pendukung moral. Yuk, selanjutnya kelompok yang kedua tadi kelompok yang tadi kelompok urutannya tadi siapa? Yuk 3 orang maju ke depan. Kelompok kami ingin menjawab soal nomor 2, identifikasi 3 jenis wiwaha yang direkomendasikan menurut kitab suci dan alasannya untuk membangun keluarga. Jenis 1, Brahma Wiwaha. Alasan Brahma Wiwaha dianggap paling ideal karena dilakukan dengan persetujuan keluarga tanpa transaksi material, fokus pada kesucian spiritual dan melibatkan ritual tradisional yang memperkuat ikatan suci, sehingga menciptakan pondasi keluarga yang harmonis dan berlandaskan dharma. Kelompok berikutnya, kelompok Radit, Okta. Kelompok kami akan menjawab bagaimana strategi pemenuhan kebutuhan rohani atau seperti yatnya bersama dapat mencegah kuputra dalam keluarga. Cara 2 poin utama hasil diskusi. Pembentukan karakter melalui yatnya bersama. Yatnya bersama memperkuat ikatan rohani keluarga, menanamkan nilai dharma dan disiplin sejak kecil, sehingga mencegah di kuputra yang durhaka dan memastikan mereka tumbuh sebagai suputra yang berkontribusi positif bagi leluhur. 2. Pencegahan dosa dan penderitaan spiritual melalui pemenuhan kebutuhan rohani seperti yatnya keluarga belajar saling menghormati dan menghindari perbuatan dosa atau seperti himsa yang pada akhirnya melindungi anak dari menjadi kuputra dan menyelamatkan keluarga dari siklus neraka menurut ajaran Punarbawa. Silakan ditulis gambaran keluarga ideal Sukinah menurut pengalaman pribadi Anda. Tulis 1 strategi yang akan Anda terapkan di rumah. Sekarang silakan ditulis atau difoto dan dikerjakan di rumah. Nah, semoga materi keluarga Sukinah ini kalian menjadi anak yang suputra dan berguna bagi masyarakat. Cukup kali ini pembelajaran hari ini. Sekarang kita tutup bersama-sama dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Silakan kembali ke kelas kalian masing-masing.